Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, program studi bimbingan konseling Universitas Pendidikan Indonesia, tempat bertugas di SMP Negeri 1 Majalengka sebagai guru BK. Hari ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja dengan layanan bimbingan kelompok dengan topik "Ada apa dengan handphonemu?". Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya, sehat ya. Oke, udah selesai belajarnya? Sudah, oke. Ya, pertama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini ya. Mudah-mudahan di kegiatan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Adapun tujuannya kalian dikumpulkan di sini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Oke, sebelum dimulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Oke, silakan. Mulai kegiatan doa. Oke, terima kasih kepada Ananda Rida ya yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke, sebelumnya pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah. Oke, tahu itu bimbingan kelompok? Pernah dengar ya, tapi belum pernah mengikuti begitu ya. Oke, kalau begitu Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu. Individu itu berarti kalian semua yang ada di sini ya, atau kalau di sekolah itu siswa atau peserta didik, melalui suasana kelompok. Ya, seperti ini ya, suasana kelompok. Ya, ya betul. Secara berkelompok ya. Kemudian yang memungkinkan setiap anggota kelompok untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau pengembangan diri, ya, baik berupa wawasan, sikap, atau keterampilan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada tujuannya, ya. Tadi temanya tentang handphone ya, ada apa dengan handphonemu. Nah, kemudian tujuan dari bimbingan kelompok hari ini adalah yang pertama mengetahui manfaat dari handphone, kemudian mengetahui dampak negatif ya atau bahaya dari handphone, dan yang selanjutnya bijak dalam menggunakan handphone. Oke, dalam kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kurang lebih 1 jam pelajaran ya, 40 menit. Siap? Siap. Oke, siap. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok juga ada perannya ya. Ada ketua kelompoknya dan hari ini dipimpin langsung oleh guru BK dan ada anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya itu peserta bimbingan begitu ya. Nah, ini Anda semuanya begitu ya. Ada 8 ya. 8 orang. Nah, kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok juga ini ada aturannya. Pertama, tidak memotong pendapat atau pembicaraan anggota kelompok lain. Jadi kalau ada yang sedang bicara, jangan dulu dipotong ya. Dibiarkan dulu sampai selesai. Kemudian ketika ingin bertanya, berpendapat, menyanggah, dan lain sebagainya, izin terlebih dahulu ya. Boleh dengan mengangkat tangan begitu ya. Kalau sudah diizinkan, baru memulai pendapatnya. Nah, kemudian pendapat yang diutarakan juga pendapat yang baik ya, yang baik, yang santun, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, dan sifatnya tidak mengandung sara ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Sara itu suku, ras, dan agama gitu ya. Jadi hal yang sensitif ya. Jadi jangan mengejek suku orang lain, ya, agama orang lain, gitu ya. Gitu. Oke, cukup, paham?
Oke, terima kasih ya Ananda Rida. Ya, betul Rida namanya? Belum perkenalan ya? Oke, belum perkenalan. Ini semuanya udah kenal belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Ini kelas 9 apa aja? 9A ada? 9B? C? D? E? F? G? H? I. Oke ya, beda-beda kelas. Oke, nggak apa-apa ya meskipun sudah kenal, kita kenalan lagi ya. Tapi perkenalannya pertama menyebutkan nama, kemudian yang kedua menyebutkan hal yang menarik dari handphone. Yang ketiga alasannya ya. Oke, dimulai dari Bapak ya. Oke, perkenalkan nama Bapak Dani Hamdani. Yang menarik dari handphone adalah kuotanya. Karena dengan kuota kita bisa online sepuasnya. Terima kasih, silakan. Perkenalkan, nama saya Dia dan Hamdi. Yang menarik dari handphone adalah aplikasi WhatsApp karena dapat berkomunikasi jarak jauh. Oke, WhatsApp. Oke, langsung. Giat WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Ade. Yang menarik dari handphone adalah YouTube karena bisa melihat berita. Oke, langsung masuk. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah perkenalan. Udah siap? Oke, udah siap. Oke, kita ice break dulu biar semangat ya, biar ada gerakannya. Nanti Bapak minta kalau Bapak bilang atas, kalian berikan bawah atas. Oke, kemudian selanjutnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ini ada liriknya. Nyanyinya di sini senang. Oke, sudah hafal semuanya di sini senang? Sudah. Pakai tepuk tangan yang semangat ya. Nah, ini liriknya di bawahnya ada tambahan. Oke, siap? 1, 2, 3. Di sini senang. Di mana-mana. Di sini handphone. Ke sini. Handphone. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Silakan duduk ya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah bernyanyi tentang handphone ya. Oke, apa yang bisa kalian rasakan dari nyanyi tadi? Banyak sekali yang membutuhkan handphone. Banyak sekali yang membutuhkan handphone. Banyak Oke. sekali kegiatan yang membutuhkan handphone. Oke, contohnya? Contohnya saat belajar. Saat belajar. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Kecanduan handphone ya, betul ya. Kecanduan handphone. Ya tadi tidur, handphone ya. Yang pertama kali kita lihat ketika bangun, yang terakhir kita lihat sebelum tidur. Benar. Semuanya seperti itu? Iya. Oke. Merasakan? Oke. Ya, jadi kita nanti akan bahas tentang sejauh itu ya. Oke. Nah, ini handphone ya. Jadi handphone ini sebuah perangkat telekomunikasi ya. Jadi kalau dulu itu telepon. Jadi bentuk dari pembaharuan dari telepon ya. Jadi bentuk portable dari telepon. Kalau telepon itu ada kabel, kalau handphone itu tanpa kabel begitu ya. Jadi kemampuan dasarnya sama untuk nelpon begitu ya. Handphonemu. Oke, ini ada pertanyaan handphonemu. Ada pasti kita pernah ada cerita tentang handphone kita ya. Handphone kita karena tadi ya ketika bangun pertama kali kita lihat handphone. Ketika tidur yang terakhir kita lihat. Nah, pasti kan ada pengalaman
tentang handphone kita, baik hal yang menarik ataupun bahkan yang bisa dikatakan kurang menarik ya, atau bahkan bisa bahaya. Oke, kira-kira ada siapa di sini? Oke, siapa? Jia dulu silakan. Oke, boleh. Waktu itu saya sedang sholat maghrib. Ya. Karena pulang maghrib itu selalu bermain handphone, jadi saya setelah sholat maghrib itu membawa handphone dari rumah ke masjid. Setelah itu saya ke WC setelah sholat, setelah ke WC, karena saya tidak mau kehilangan handphone saya, karena seperti apa ya, kalau kanan tidak ada handphone itu kurang, ada yang kurang gitu. Ada yang kurang ya, betul. Iya, setelah saya pegang, saya mau ngomong yang kecil, handphone terjatuh. Itu terjatuh, LCD saya kena, saya laporan ke bapak. Di situ saya dimarahi, alhamdulillahnya bisa dibetulkan kembali, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Dapat dari cerita tersebut, apapun keadaannya, jangan terpaku ke sangat handphone tadi, jangan terpaku kepada handphone. Jadi kalau bisa disimpan dulu atau enggak dititipkan dulu ke teman. Ya, Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Jihad. Oke, Bapak ulangi tadi ya, pengalaman Jihad itu sangat terikat dengan handphone ya, sampai dibawa ke toilet, betul ya? Sampai dibawa ke toilet dan ternyata di toilet jatuh ya. Oke, ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan Jihad? Pernah? Oke, gimana rasanya ketika handphone kita rusak? Hampa, sakit hati ya, ngenes gitu ya, betul, ngenes banget gitu ya. Oke, Jihad sampai berapa hari itu rusak handphonenya? Alhamdulillahnya satu hari kan kejadian waktu malam, Pak. Paginya siangnya dibenarkan, walaupun berapa jam tidak memegang HP, rasanya kurang tuh, Pak. Walaupun pas malamnya udah betul lagi, Pak. Oke, meskipun tidak satu hari ya? Tidak satu hari, Pak. Kalau Zahra ngalaminnya berapa hari? 1 minggu. Waduh, luar biasa. Gimana ceritanya? Yang dirasakan seperti apa gitu? Sakit lah ya Pak. Awalnya saya waktu itu mau mandi ya kan. Habis itu awalnya habis ya lagi dengan transport habis itu aku pulang karena saya itu kawan di transport itu pakai kayu. Habis itu aku mandi antar itu mandi nanti saya pas mau berasa ya. Ya kadang kita bersama handphone selama 1 minggu ya, rasanya menyakitkan. Oke, ya tadi pengalaman dari kalian ya semuanya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan tentang manfaat dari handphone. Oke. Kita lihat coba di layar. Oke, dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh? bisa walaupun misalnya jarak menjauh tapi bisa tetap komunikasi, bisa saling bertukar kabar, terus mengirimkan informasi, terus bisa lihat wajahnya dengan HP. Memperluas komunikasi begitu ya. Jadi komunikasi tidak mengenal jarak gitu ya. Ini. Oke, yang pertama mempermudah komunikasi ya, betul ya. Jadi dengan handphone bisa mempermudah komunikasi. Yang kalian di sekolah dengan orang tua di rumah juga bisa komunikasi jalan ya gitu. Yang pertama, yang selanjutnya kita lihat lagi gambarnya. Oke, ini bawa handphone semuanya? Yang bawa handphone siapa? Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, ini Bapak akan tanya, ada yang bisa jawab? Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Bapak tunjuk aja ya. Oke, Bapak tunjuk. Yang lain jangan ngasih tahu. Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia, KJ? Jawab aja spontan. Berapa? Jawab ya. Kalau tahu, sebutkan. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Apa? Hitungan 3, 1, 2, 3. Nggak tahu. Oke. Cukup, nggak apa-apa, KJ aja dulu. Bapak tunjuk Sugih. Oke, Sugih. Ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara apa? Hitungan 3 jawab. 1, 2,
Nggak tahu. Oke. Oke, sekarang perempuan ya. Perempuan Aurel, bagaimana membuat kue? Kue bolu. Brownies ya, brownies. Masukin tepung, bahan-bahannya tepung, mentega, telur, pewarna, susu, buttercream, terus pengembang, gula. Oke, Aurel tahu pernah bikin? Pernah bikin? Oke, resepnya dapat dari mana? Oh, dari TikTok. Resepnya dari TikTok ya. Sekarang dibuka handphone masing-masing. Ya, dibuka. Oke, boleh siapapun ya. Ini dijawab ya. Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Oke, boleh pinjam handphonenya tadi yang jawab ini siapa? Yang salah tadi? Oke, KJ, silakan pinjam handphonenya. Berapa KJ? Oke, 38. Sugi, Ibu Kota Sulawesi. Kendari, oke ya. Oke, dari aktivitas yang tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Semua jawaban tadi. Oke, jadi handphone itu manfaatnya untuk mencari informasi atau menambah pengetahuan, wawasan, atau menambah tentang teknologi gitu ya. Oke, betul ya. Ini jawabannya menambah pengetahuan ya. Atau perkembangan teknologi gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini apa ini? Aplikasi. Ini apa ini? Facebook. Ini? Pinterest. Ini? WhatsApp. Ini? Instagram. Ini? Pernah ada kejadian nggak sudah lama tidak bertemu, ketemu di sini? Gitu. Pernah? Di IG. Di IG, di Facebook, di Twitter. Pernah? Oke, boleh diceritakan, Aurel? Oke, boleh ceritakan? Jadi, Boleh, silakan. jadi saya tuh punya temen waktu saya kecil, Hmm. Sekitar kelas 3 SD. Izin berdiri ya, Bapak ya? Sekitar kelas 3 SD, tapi kita beda sekolah. Terus rumah saya sama rumah teman saya tuh tetanggaan. Pas COVID dia pindah ke Sukahaji, udah gak pernah ada interaksi lagi. Pas kemarin pas kelas 8 dia ada nge-DM saya di Instagram. Terus sampai sekarang kontakan masih sampai ke WA. Oke ya, dari tadinya silakan duduk kembali. Terima kasih. Ada yang kejadian sama? Oke, silakan Rida. Izin berdiri. Silakan. Jadi waktu itu pas kelas 3 SD juga sama, saya mengikuti lomba. Nah di situ ada kenalan gitu. Terus habis itu ya nggak waktu itu mah belum tahu apa sebenarnya apa, jadi nggak ada kenalan di sosmed. Tapi pas kayaknya pas awal SMP gitu tiba-tiba nge-DM juga sama. DM ya. Nggak tahu nama IG-nya dari mana, tapi tiba-tiba nge-DM terus nanyain ini Rida yang waktu itu gini-gini. Oh iya benar gitu. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke, dari yang tadi disampaikan, kira-kira apa tuh kita simpulkan? Bisa menemukan pengalaman. Oke, bisa menambah pertemanan gitu ya. Nah, ya memperluas jaringan persahabatan pertemanan ya. Tadi yang diceritakan Aurel, yang sudah putus lama ya, putus komunikasi maksudnya ya. Yang putus komunikasi lama bisa ketemu lagi di sosial media, atau kalau Rida itu sebelumnya kan pernah ketemu ya 1 kali 2 kali tapi belum sempat kenalan lebih jauh ya, dan ketemu lagi di sosmed. Terus, oke, selanjutnya oh udah ya. Oke, setiap apapun ya termasuk handphone, selain ada dampak positif ya, ada manfaatnya, pasti ada dampak negatif atau bahaya dari handphone. Yang pertama, oke kita urai. Nah, ini kejadian ya. Ini, ada yang pernah merasakan seperti ini? Jihad pernah? Yang ngantuk? Kekurangan tidur pernah? Oke, boleh diceritakan? Yang belum? Oke, boleh, silakan.
Oke, silahkan. Jadi kan waktu itu teh habis libur panjang. Besoknya teh hari itu masuk sekolah. Terus habis itu teh saya gak bisa tidur. Jadi malahan main HP. Nggak bisa tidur saya. Jadi niatnya mah buat nyampekin tuh Pak. Main HP tetapi malah tetap gak bisa tidur. Besok-besoknya bangun jam 9. Tapi tetap ke sekolah. Oh, ke sekolah jam 9? Iya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, dan bahkan ini selain ngantuk ya tadi ya, sampai ngantuk juga ini bisa berdampak lebih buruk gitu ya. Kalau terlalu keseringan ini bisa gangguan dalam belajar ya. Kalau tadi kan terganggu belajar. Nah, bahkan kalau keseringan bisa mengakibatkan gangguan dalam belajar ya. Ada yang sampai kecanduan, ada yang sampai ya pernah dengar ya? Oke. Oh iya, begitu ya. Jadi itu hal yang paling buruk atau hal yang terburuknya sampai ke gangguan dalam belajar ya. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu ya. Oke, ini yang selanjutnya. Ini berita-berita ya. Ciri-ciri mata terkena radiasi HP. Berarti jelas ya. Mata amin ya. Amin. Jadi HP bisa merusak mata. Betul. Saya dari HP atau dari yang lain? Dari HP sama kebiasaan baca dekat. Oke, baca dekat. Yang lain ada yang ngalamin juga? Yang Min? Kebiasaan ya main HP terus di tempat yang gelap ya. Tempat yang gelap, nyalain HP, selain HP. Jadi terus dekat tuh Pak. Jadi ada mungkin sampai sekarang mungkin belum dilakukan. Oh, gitu belum diperiksa berarti ya? Oke, karena radiasi ada lagi tadi? Pak, Oh, boleh. bukan kejadian saya tapi ada saudara mungkin ya. Iya, betul. Saudara ya? Ya, jadi yang itu sering main HP, lihat laptop segala yang mengandung radiasi. Terus dia sampai sakit, nggak tahu sakit otak gitu Pak. Apa sih otaknya namanya tumor otak atau apa? Sampai otak lah pokoknya sampai ke operasi dibelah, terus sampai ke matanya jadi gak bisa lihat. Terus kalau apa-apa teh harus dibokong, kalau mau pipis dibokong dulu, diomelin, makan disuapin. Padahal anaknya cantik buat cowok, tapi ya karena itu karena HP, jadi sekarang teh udah enggak. Oh, udah mulai. Itu kejadiannya di mana? Di desa saya. Di desa masih saudara berarti ya? Iya. Oh, menurut dokter itu dari handphone? Ya, emang ada telepon. Oke, tadi kejadian seperti itu ya. Jadi memang betul handphone ini bahayanya itu efek radiasi ya. Karena di handphone ada radiasinya. Yang paling kecil itu tadi ya bisa merusak mata. Bahkan yang terburuk tadi cerita Rida ya. Saudaranya bahkan ya. Kejadiannya di sekitar kita dari efek radiasi bisa berdampak kepada otak ya. Otaknya rusak. Bahkan bisa dioperasi gitu. Ya, makanya kalau main HP kadang-kadang tuh harus dimarahin. Nah, gitu ya. Itu bahaya dari handphone. Yang selanjutnya, ini masih berita ya. Terbaca? Ada yang pernah mengalami? Pernah ada? Oke, boleh cerita silahkan. Menarik kayaknya. Oh, bertiga lagi nih. Iya, posisinya lagi di satu tempat bertiga. Oh, gimana? Boleh siapa yang mau cerita? Kan pas itu teh jadi kita teh mau ke Bandung acara sekolah. Sekolah teh lagi ngadain kayak hari pramuka, kita teh disuruh ke Bandung. Nah, kita teh bertiga nginep di kosan Rida. Aku, Aurel, sama Rida. Jadi posisinya tuh bertiga. Kita tuh habis dari luar, habis dari alun. Jam 8-an gitu. Jam 8:30, 9 tuh baru pulang dari alun tuh, soalnya kan cari makan sambil jalan-jalan gitu. Nah, pulang-pulang tuh kayak tiba-tiba ada yang ngechat ke Aurel. Nah, orang itu sebelum itu udah ngechat dulu, baru udah pernah nge-DM ke Aurel itu. Itu lewat apa? Facebook, IG, WhatsApp, oke. Nah, terus tiba-tiba ada orang itu teh nge-DM ke saya. Maksudnya nge-WA ke saya. Katanya teh minta nomor Rida. Jadi kenal gitu nomor Rida. Ke Aurel juga minta nomor Rida. Jadi pas banget tuh Pak, mintanya cuma ke mereka berdua. Jadi mintanya minta nomor aku. Jadi pas banget kayak kita bertiga. Jadi kayak pas banget itu teh dia teh tahu kita lagi bertiga ya. Nah, katanya teh aku tahu posisi kamu di mana. Katanya kalau dikasih kita ngedatengin kamu. Jadi kita teh panik. Iya, panik kayak gitu kan, kita cewek bertiga ya Pak.
Nah dari situ teh kita teh dari jam 9 sampai jam 3 nggak tidur. Terus langsung berangkat ke Bandung. Yang berangkat ke Bandung, nggak makan, nggak tidur. Oh gitu ya, berarti pernah diteror berarti ya maksudnya ya? Oke ya, oke. Gimana rasanya ketika diteror? Awalnya panik Pak, tapi masih tetap berusaha berpositif. Ya, oke dari ini ya. Dari tadi aktivitas apa namanya yang disampaikan ya oleh kalian bisa disimpulkan handphone ini termasuk rawan terhadap tindak kejahatan ya, terhadap tindak kejahatan. Selanjutnya, oke kuota, kuota habis. Sering Pak. Sering. Sampai berapa kali kuota habis? Atau ngisi kuota berapa kali? 5 kali. Sebulan 5 kali. Kalau saya karena dari rumah pakai wifi Pak, tapi kalau sebenarnya pakai wifi di rumah itu ada keuntungannya, ada kurangnya. Keuntungannya ya bisa di rumahku sepuasnya Pak. Tapi kalau di saat di luar rumah, tersiksa Pak. Harus sama teman gitu. Harus beli gitu. Gak enak juga Pak bisa teman. Oke ya, tadi meskipun punya wifi ya, wifi juga tetap beli kuota ya, berarti ya harus beli kuota ya. Oke, tadi yang sampai 5 kali. Gak tahu Pak, ada perasaan tuh baru beli. Terus kayak tiba-tiba teh habis, minta ke mama dicarikan. Carikan, dimarahin. Terus kayak beli lagi, terus habis lagi, minta ke kakak dibeliin. Enggak, sebulan. Terus habis lagi, uang sendiri, habis lagi ke mama. Pokoknya kayak terus muter tuh Pak. Habis terus. Satu kali beli berapa biasanya? Kalau misalnya yang mama mah kayak 5 giga, ya aku juga sama 5 giga. Kalau yang kakak 12. 5 giga tuh kurang lebih berapa? 5 giga 30.000 ya, kali 5 ya, berarti lumayan ya. 150 ditambah kalau wifi ya, wifi. Ada yang lebih dari 5 kali? Oke, berapa kali? Saya kadang 2 hari sekali tuh beli kuota kadang Pak. Sekali beli berapa? Tergantung sih Pak, kalau lagi hemat ya beli yang sedikit. Kalau lagi misalkan ada uang, udah sekalian beli yang banyak itu biar pakai pertama. Kadang kalau misalkan ini tuh kan sekarang kos ya pakai uang sendiri terus takut habis buat makannya kan ya Pak. Jadi minta ke orang tua, minta ke orang tua sama minta ke kakak kalau habis itu. Ya, kalau boros ya, berarti tadi dari yang disampaikan teman-teman tadi ya, meskipun pakai wifi juga pakai kuota juga harus beli gitu ya, masih tetap butuh. Ada yang 5 kali, ada yang lebih 5 kali ya, ada berarti 30 kali 5, 150 ya kurang lebih. Nah kalau yang yang tadi disampaikan, kira-kira bisa disimpulkan apa? Boros ya, betul ya tadi. Jadi termasuk pemborosan gitu ya. Pernah mengalami yang mana gitu? Satu aja simple. Pemborosan ya. Oke, pilih satu yang pernah yang kalian ingat aja satu. Pemborosan. Terus yang kedua, bagaimana kalian menyikapinya? Sudah pernah dilakukan? Kalau sudah pernah dilakukan, kemudian berhasil, nanti sampaikan. Kalau tidak berhasil, berarti apa yang harus dilakukan? Oke, siap? Harus ada alat tulis ya? Nggak apa ya? Tapi udah ada di kepala? Kedengaran. Oke, siapa dulu? Sugi? Belum. Oke, boleh perwakilan. Oh, Rida aja, Rida. Hal yang pernah saya dapatkan dari dampak negatif handphone itu pemborosan. Cara menyikapinya dengan menghemat, kayak misalkan nggak buka TikTok atau buka Instagram. Kan itu udah tidak banget ya Pak. Jadi nggak buka aplikasi-aplikasi yang bakal banyak. Tapi kadang kalau misalkan jadi gini Pak, kalau misalkan kuotanya sedikit itu dihemat, tapi kalau kuotanya banyak malah koya-koya, boros. Jadi ya kadang ada berhasilnya dan enggaknya. Biar berhasil berarti seperti apa? Atau sudah pernah berhasil ya? Pernah. Kalau berhasil, terus jadi diulangi lagi. Pas berhasil caranya gimana? Tadi tidak buka aplikasi. Oh, tidak buka aplikasi berarti ya berhemat membuka aplikasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ya ada lagi? Zahra? Oke, ada pengalaman lagi? Satu lagi ya, satu aja ya dari 4 yang tadi. Yang tadi saya sampaikan yang ngecas itu Pak, ya
dampak negatifnya apa? Bisa sambil coba ya Pak. Jadi intinya yang dapat saya simpulkan dari video tersebut, kalau misalkan waktunya tidur ya tidur, karena saya kebanyakan main handphone itu saat malam hari dan sampai lebih dari jam 9 gitu. Jadi mungkin kalau misalkan sudah waktunya tidur ya tidur, jadi jangan terlalu aktivitasnya jangan dipakai dengan handphone terus. Oke. Dipakai waktunya yang lain gitu, yang lebih bermanfaat. Oke, berarti tadi mengatur waktu ya. Waktunya, Pak. Mengatur waktu. Oke ya, terima kasih tadi udah menyampaikan ya. Nah ini tips bijak dalam menggunakan handphone ya. Tadi sebagian kalian sudah menyampaikan juga ya. Bapak hanya mengulang. Ini yang pertama, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten video porno dari handphone ya. Ini karena menurut beberapa penelitian, ada yang suka dengar ceramahnya Eli Risman, bukan ceramah ya, parenting ya, Eli Risman. Nah, nanti bisa dicek ya. Ternyata memang situs porno itu bisa merusak otak kita, bahkan termasuk narkoba ya. Namanya juga narkolema, narkoba lewat mata. Dan itu lebih dahsyat, lebih parah dari narkoba ya langsung gitu ya, seperti itu. Efek kecanduannya cukup kuat ini ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah ya. Ini atau mematikan handphone saat belajar berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Kalau memang tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu gitu ya, bagusnya tidak membawa ke sekolah, kecuali untuk aktivitas kita ya, jemputan atau kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Itu mah diperbolehkan ya. Kalian bisa menimbang-nimbang ya, kira-kira dengan handphone lebih banyak manfaatnya, lebih banyak bahayanya gitu ya, begitu. Jadi kalau tidak terlalu penting, bagusnya memang tidak membawa gitu. Karena rawan juga ya, rawan kehilangan, rawan dan lain-lain gitu ya. Terus yang ketiga, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone ya, yang tadi disampaikan Jiad ya. Jadi harus ada batasannya ya, kapan main HP, kemudian berapa waktu ya satu hari menggunakan handphone dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak konten-konten religi ya pada handphone sebagai cas atau suplemen terhadap kita ya, terhadap kita. Jadi kadang kalau di handphone itu kan suka muncul sendiri konten-konten yang nggak baik ya, tanpa kita cari pun muncul sendiri. Ya apalagi kalau dicari jelas ya. Nah, makanya ini diperbanyak mendekatkan kepada hal yang positif begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke ya, dari 3 materi ya. Tadi yang pertama tentang dampak positif, yang kedua bahaya handphone, yang ketiga bijak ya, bijak dalam menggunakan handphone. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Ya, silakan. Tidak. Bangga, silakan. Dari handphone dapat disimpulkan bahwa ada dampak negatif, ada dampak positif juga. Jadi kalau misalkan ini harus seimbangin juga biar dampak negatifnya nggak terjadi dan bisa bermanfaat juga handphonenya kan. Itu ya Pak, rugi juga udah dibeli tapi malah muncul dampak positif. Negatif. Jadi ya lebih dipertimbangkan lagi aja cara makainya. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, cukup ya tadi ya, mewakili ya. Jadi dari handphone ataupun apapun ya, tadi pasti ada dampaknya gitu ya. Baik dampak negatif atau dampak positif ya. Yang terpenting adalah bukan handphonenya, tapi bagaimana si penggunanya begitu ya. Apakah kita bisa mengendalikan handphone atau bisa dikendalikan oleh handphone. Itu kesimpulannya ya. Jadi pilihannya kepada diri kita, bagaimana kita bijak menggunakan handphone. Ada yang tanyakan sebelum tutup? Tidak. Oke, bagaimana kegiatan hari ini? Yang dirasakan pengalamannya? Berbagi pengalaman, informasi. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya, kedatangannya di siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya di kesibukan kalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.